Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Triana Rahmatul Latifah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model media interaktif dalam pembelajaran IPS MI atau SD. Mari simak video berikut ini. Hakikat model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Model pembelajaran setidaknya harus memenuhi 4 karakteristik dasar, yaitu sintaks, sistem sosial, prinsip-prinsip reaksi, dan sistem pendukung. 4 ciri khusus model pembelajaran. Yang pertama, rasional teoritik yang logis disusun oleh penciptanya atau perancangnya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil. Yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Model pembelajaran interaktif dalam IPS di MI atau SD. Model pembelajaran interaktif mengacu pada falsafah pendidikan konstruktivisme bahwa pengetahuan dibentuk oleh siswa, bukan ditransfer dari guru. Dalam proses pembentukan pengetahuan tersebut, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mediator. Model interaktif dirancang agar siswa bertanya dan kemudian menemukan jawaban pertanyaan mereka. 9 faktor yang perlu diperhatikan oleh guru agar siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Faktor-faktor tersebut dirangkum oleh Udin Eswinata Putra dan kawan-kawan. Yang pertama, faktor minat dan perhatian. Yang kedua, faktor motivasi. Yang ketiga, faktor latar atau konteks. Yang keempat, faktor perbedaan individu. Yang kelima, faktor sosialisasi. Yang keenam, faktor belajar sambil bermain. Yang ketujuh, faktor belajar sambil bekerja. Yang keenam, faktor inquiry. Yang kesembilan, faktor memecahkan masalah. Penggunaan sumber pembelajaran dalam IPS di MI atau SD. Penggunaan sumber belajar seperti yang dicetuskan di Jendikti memiliki fungsi teoritis dan praktis. Fungsi teoritis berkenaan dengan penggunaan sumber belajar dalam kegiatan yang dikaji efektivitasnya, yaitu proses belajar dan hasil belajar yang dicapai siswa. Fungsi teoritis berorientasi dengan kegiatan penelitian pendidikan untuk mengetahui hubungan antara sumber belajar dengan proses dan hasil belajar. Sedangkan fungsi praktis berkenaan dengan pengadaan dan aplikasi dalam pembelajaran sebagai upaya guru menghadirkan sumber belajar yang terkait dengan materi agar proses pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. Eponingrum menyebutkan bahwa sumber belajar dapat dikelompokkan menurut jenisnya menjadi 4 kategori. Yang pertama, sumber belajar berupa benda. Yang kedua, sumber belajar berupa manusia. Yang ketiga, sumber belajar berupa karya ilmiah. Dan yang terakhir, sumber belajar berupa lingkungan. Media pembelajaran IPS yang interaktif. Media pembelajaran sebagai sumber belajar yang bersifat kebendaan merupakan salah satu alat komunikasi yang dipandang dapat lebih mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat memahami suatu objek, tetapi dengan media dapat memudahkan dan mempercepat pemahaman. Nasution mengatakan, setidaknya terdapat 6 manfaat penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, menambah kegiatan belajar siswa. Yang kedua, menghemat waktu belajar. Yang ketiga, menyebabkan agar hasil belajar lebih permanen atau mantap. Yang keempat, membantu siswa yang ketinggalan dalam pelajaran. Yang kelima, memberikan alasan yang wajar untuk belajar karena membangkitkan minat, perhatian atau motivasi dan aktivitas pada siswa. Yang keenam, memberikan pemahaman yang lebih tepat dan jelas. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.